Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu QC pemeriksaan hemoglobin. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Mojang Abilah, yang kedua ada Ayu Wulandari, yang ketiga ada Anissa Putri, yang keempat ada Nidia Najla, dan yang terakhir ada Anindya Sabeni. Untuk latar belakangnya, yaitu quality control adalah suatu proses atau tahapan di dalam prosedur yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pengujian dengan bertujuan memastikan bahwa sistem mutu berjalan dengan benar serta dilakukan dengan tujuan untuk menjamin hasil pemeriksaan laboratorium, mengetahui dan meminimalkan penyimpangan serta mengetahui sumber dari penyimpangan. Tujuannya sendiri agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan atau second quality terus-menerus dan bisa mengendalikan, menyeleksi, menilai kualitas sehingga pasien merasa puas dan instansi lab tidak mengalami kerugian. Pemeriksaan hematologi sangat penting digunakan dalam pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan hematologi rutin terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan, di antaranya pemeriksaan hemoglobin, jumlah leukosit, jumlah eritrosit, nilai hematokrit, jumlah trombosit, pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap telah menggunakan alat automatic hematology analyzer. Pemeriksaan dengan alat otomatis akan diperoleh hasil yang sangat cepat. Menurut tahun 2009, hemoglobin yang merupakan protein yang kaya akan besi memiliki afinitas atau daya gabung terhadap oksigen dengan membentuk HbO2 di dalam sel darah merah. Selain itu, hemoglobin diangkut dari paru-paru ke jaringan melalui fungsinya. 1 gram hemoglobin mengangkut 1,34 mm oksigen dalam arteri. Hemoglobin yang kehilangan oksigen dalam vena berwarna merah tua. Kadar Hb tidak terkait dengan jumlah sel darah merah, tetapi kapasitas angkut hemoglobin. Hemoglobin mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Saat eritrosit dalam konsentrasi tertentu yang membuat eritrosit mengalami lisis, hemoglobin dilepaskan dan kemudian dapat diukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 546 nanometer. Kadar Hb sebanding dengan densitas optik. Nilai kadar normal laki-laki dewasa yaitu 13,5 sampai 18 gram per dl. Sedangkan kadar normal perempuan adalah 12 sampai 16 gram per dl. Kemudian definisi quality control. Quality control atau QC merupakan suatu proses di dalam prosedur pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pengujian dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem mutu berjalan dengan lancar dan benar, menjamin hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat, mengetahui dan meminimalkan terjadinya kesalahan atau penyimpangan, serta mengetahui sumber dari kesalahan atau penyimpangan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut. Quality control adalah prosedur untuk menyesuaikan tahapan-tahapan dari proses pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari pra-analitik, analitik, hingga pasca-analitik untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu, yaitu akurasi dan presisi. Data hasil pemeriksaan bahan kontrol dianalisis secara statistik dan dipantau untuk menilai keandalan pemeriksaan. Setiap tes yang dikerjakan di laboratorium harus melakukan pengerjaan bahan kontrol, sehingga akurasi dan presisi setiap pemeriksaan dapat dipantau dan dijamin validasinya. Ketelitian atau presisi menunjukkan seberapa dekat suatu hasil bila dilakukan berulang dengan sampel yang sama. Presisi atau ketelitian sering dinyatakan sebagai impresisi atau metode ketidaktelitian. Selanjutnya, hematologi analyzer. Pemeriksaan hematologi adalah pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan penafsiran kesehatan. Pemeriksaan hematologi terdiri dari pemeriksaan jumlah leukosit, pemeriksaan hematokrit, pemeriksaan hitung jumlah eritrosit, pemeriksaan hemoglobin,
pemeriksaan jumlah trombosit, dan pemeriksaan retikulosit. Salah satu pemeriksaan hematologi rutin yaitu parameter hemoglobin. Pemeriksaan parameter hemoglobin untuk memantau kadar hemoglobin dalam sel darah merah dan mendiagnosis anemia. Fungsi dari hematologi analyzer yaitu dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara lengkap, yaitu pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan kadar leukosit, pemeriksaan kadar eritrosit, hingga pemeriksaan kadar trombosit. Selain itu, alat ini juga mampu mendeteksi atau mendiagnosa beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah, di antaranya seperti diabetes dan kanker darah. Hematologi analyzer juga digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedensi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika sebelum mengoperasikan alat hematologi analyzer yaitu ada 4. Yang pertama, memeriksa ketersediaan reagen yang digunakan, memeriksa kondisi reagen, kelayakan dan expiry date atau tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, memeriksa selang dan jaringan kelistrikan. Yang terakhir, memeriksa jirigen pembuangan, dipastikan tidak melebihi batas maksimal. Next. Selanjutnya ada statistical quality control atau SQC. Untuk dasar-dasar eksekusi itu ada nilai rata-rata atau mean, standar deviasi atau simpangan baku, koefisiensi variasi, grafik kontrol Levy Jennings, dan aturan Risgard. Tujuan statistical quality control yaitu yang pertama memantau mutu analitik suatu metode pemeriksaan pada kondisi operasi rutin yang stabil, memberikan alarm atau tanda sedang terjadi masalah, mencegah dilaporkannya hasil pemeriksaan laboratorium yang belum terbebas dari kesalahan analitik. Next. Quality control tahap analitik laboratorium. Kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap analitik meliputi 1. Pemeriksaan spesimen, pemeliharaan dan kalibrasi alat, yang ketiga uji kualitas reagen, yang keempat ada uji ketelitian dan ketepatan. Tujuan dari tahapan pengendalian analitik adalah untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan sampel pasien dapat diandalkan dan valid sehingga dokter dapat menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk mendiagnosis pasien. Selanjutnya, quality control pada pemeriksaan hemoglobin. Pada QC terdapat 2 tahap yang perlu dilakukan, yaitu periode pendahuluan dan periode kontrol. Periode pendahuluan ini berfungsi sebagai nilai rujukan untuk pemeriksaan di berikutnya. Berikut merupakan prosedur yang perlu dilakukan pada periode pendahuluan. Yang pertama, menyiapkan bahan kontrol yang akan digunakan. Kemudian, perhatikan bahan kontrol. 3. Pemeriksaan bahan kontrol dilakukan sebelum pemeriksaan pasien. Yang keempat, catat hasil setiap nilai yang diperoleh dari tiap hari. Yang kelima, masukkan data tersebut ke dalam tabel formulir periode pendahuluan. Next. Selanjutnya, periode kontrol. Periode kontrol adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah pemeriksaan akan dilakukan pada hari tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya harian untuk mengontrol kualitas di laboratorium. Prosedur periode kontrol adalah sebagai berikut. Pertama, periksa hemoglobin kontrol setiap hari kerja selama 1 bulan. Selanjutnya, periksa hemoglobin kontrol setiap hari kerja selama 1 bulan. Yang ketiga, hitung penyimpangan terhadap nilai rujukan dalam satuan standar deviasi indeks. Selanjutnya, satuan SD yang diperoleh diplot pada formulir grafik kontrol Levy Jennings. Sumbu X dalam grafik kontrol menunjukkan hari atau tanggal pemeriksaan, sedangkan sumbu Y menunjukkan satuan standar deviasi. Selanjutnya ada jenis kesalahan. Yang pertama, inherent random error, yaitu kesalahan jenis ini disebabkan oleh limit deteksi metode pemeriksaan. Yang kedua, ada systematic shift atau kesalahan sistematik. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang terus terjadi dan mempunyai pola yang sama. Instrumen standar atau kalibrasi yang kurang baik merupakan penyebab kesalahan sistematik. Yang ketiga, ada random error atau kesalahan acak. Hal ini seperti halnya namanya, kesalahan ini memiliki pola yang tidak tetap. Kesalahan acak disebabkan karena ketidakstabilan, misalnya pada water bath, reagen, pipet, dan lain-lain. Kesimpulan, yang pertama, akurasi dan presisi quality control pada level low, normal, dan high menunjukkan hasil yang baik. Yang kedua, menurut aturan Mold Rule Westgard, semua nilai quality control tidak melewati
kurang lebih dari 1 SD, kurang lebih dari 2 SD, dan kurang lebih dari 3 SD. Oleh karena itu, nilai quality control selama 30 hari dikatakan baik pada alat hematologi analyzer. Yang ketiga, pemeliharaan yang baik dan efektif dapat mempertahankan waktu penyesuaian dan stabilitas alat, mengurangi biaya kerusakan yang tidak diharapkan, dan memastikan bahwa komponen alat dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya, kami akan menayangkan video tentang pemeriksaan QC hemoglobin. How to QC hemoglobin A1C. Check expiration date on the hemoglobin A1C controls and cartridge. Check hemoglobin A1C meter for readiness. Open the box, get a cartridge and a capillary collection device out. If is a new cartridge box, scan the new calibration card. Still controls before using. Scan the normal green side of the card. Apply normal control sample to capillary collection device. Make sure there is no gap or overflow the capillary device. Insert capillary collection device into the cartridge. Slide the cartridge in the bay for scanning. With the barcode facing the reader, open the meter door. The meter will instruct to insert the cartridge in the system until click. Then pull the foil tab out. Close the meter door. The test will take about 6 minutes to result to pass. Normal result will show when test pass. Click Next. Meter will instruct to remove the cartridge. To remove the cartridge, open the meter door, press down the white button, and at the same time push the tab to the right and pull. Close the meter door, click OK. Scan the abnormal blue side of the card. Apply abnormal control sample to capillary collection device. Make sure there is no gap or overflow the capillary device. Insert capillary collection device into the cartridge. Slide the cartridge in the bay for scanning. With the barcode facing the reader, open the meter door. The meter will instruct to insert the cartridge in the system until click. Then pull the foil tab out. Close the meter door. The test will take about 6 minutes to result to pass. Abnormal result will show when test pass. Click Next. Meter will instruct to remove the cartridge. Open the meter door. To remove the cartridge, press down the white button, and at the same time push the tab to the right and pull. Close the meter door. Click OK. And this is how you QC the hemoglobin A1C meter. Thanks for watching. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami serta penayangan video mengenai QC pemeriksaan hemoglobin. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.